Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di Rabu malam untuk melanjutkan kajian kita, ya, yaitu syarah, ya, penjelasan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Said Naqib Alatas, ya, Said Muhammad Naqib Alatas, Islam and the Philosophy of Science, yang akan disarah oleh guru kita, ya, Profesor Dr. Uki Suharto. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi-tabi'in, dan juga para ulama yang mewarisi risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk di paragraf 33 ya, Sat, ya? Masih 31. Oh, 31, ya, lupa saya. Ya, ini di paragraf 31, ya. Tidak panjang kata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ikhwan wal akhwat sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita mengenai Islam and the Philosophy of Science yang merupakan salah satu monograf penting dari guru kita, Profesor Said Muhammad Naqib Alatas. Ya, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua pada hari ini. Jadi kita masih lagi di paragraf 31, ya, karena memang paragraf 31 ini agak panjang, ya. Jadi kita sudah hampir masuk pada bagian yang terakhir, ya, di paragraf 31 itu, yaitu pada statement a thing like a word is then in reality ultimately a sign or a symbol, ya. Nah, jadi kita akan mulai dari situ, ya. Kemarin kita berhenti, ya, kepada whereas in reality the stuff of matter consists of a series of events, ya. Jadi kita tahu bahwasanya dalam pandangan hidup Islam ini, dalam Islamic worldview, terutamanya dalam metafisik kita, ya, kita mengetahui bahwasanya hakikatnya, ya, benda-benda itu, materi itu, ya, terdiri dari series of event, terdiri dari rangkaian-rangkaian kejadian. Ya, dalam bahasa Arab disebut sebagai arad ataupun jamaknya a'rad, ya. A'rad itu kalau dalam bahasa kalam itu disebut accident, ya, sesuatu yang mendatang, ya. Nah, jadi semua benda yang ada di dunia ini sebenarnya itu dalam bentuk arad hakikatnya, walaupun dia jauhar, ya, tapi jauharnya itu dibandingkan dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya arad. Karena apa? Karena jauhar itu hanya bisa bertahan, ya, tidak dalam 2 unit waktu. La yabqa zamanaini. Ya, they cannot endure 2 unit of time. Ya, oleh sebab itu maka semua yang dikatakan physical phenomena itu, kata Prof, and physical phenomena are processes
semua fenomena fisik itu, fenomena alam fisik itu adalah sebuah proses, adalah proses-proses whose very detail is discontinuous, yang mana detailnya itu, perinciannya itu adalah discontinuous, terputus-putus. Ya, itu hanya waham kita saja yang melihat bahwasanya seolah-olah alam semesta ini berjalan secara continuous, secara terus-menerus. Tetapi sebenarnya hakikatnya sebenarnya terputus-putus, ya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan dan meniadakan setiap saat, yang menghilangkan kemudian mewujudkan lagi setiap saat. Begitulah alam semesta ini ya ditilik ataupun dipandang dari pandangan hidup Islam. Ya, begitu. Ya. Jadi kita sudah bincang ya hal ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Maka kita lanjutkan. So a thing like a words. Sesuatu itu seperti sebuah kata-kata. Nah, kemarin Prof membandingkan antara ya kata-kata yang ada di dalam buku ataupun yang ada dalam ucapan ya dengan benda yang ada di luar sana, benda yang ada di alam ini. Ya, jadi sebenarnya sebuah kata-kata itu ya tujuannya adalah bukan untuk difahami ya kepada dirinya sendiri, tetapi difahami dalam konteks ya merujuk kepada realitas yang bukan pada dirinya sendiri. Seperti kemarin kita contohkan kata air. Ya, air itu kalau dari segi kata-katanya ya terdiri dari 3 huruf itu saja, A, I, R itu. Tetapi sebenarnya air itu merujuk kepada hakikat ya, hakikat benda cair ya, ataupun secara kimiawinya hakikatnya merujuk kepada H2O. Ya kan? Dan kemudian kalau seandainya kata air itu menjadi satu rangkaian kata-kata seperti air tercemar itu berbahaya, maka air di situ sudah memiliki kaitannya dengan yang lain. Nah, begitu juga a thing, benda kata Prof. Benda itu, benda yang di luar dari diri kita itu, benda yang ada di alam ini, like a word, itu adalah seperti sebuah perkataan. Ya. So a thing like a word, ya, sesuatu ya sama juga ya seperti perkataan kata Prof, is then in reality ultimately a sign or a symbol. Ya. Is then ya maka in reality secara hakikatnya ultimately pada dasarnya ya pada akhirnya itu adalah a sign, itu hanyalah sebuah tanda. Oh, a symbol, itu adalah sebuah simbol, sebuah isyarat. Jadi seperti mana words ataupun kata-kata itu juga merupakan simbol ataupun isyarat, maka thing, sesuatu itu pun yang ada di alam ini adalah simbol. Ya, adalah a sign. And a sign or a symbol is something that is apparent. Ya, sementara a sign, sebuah tanda itu ataupun sebuah simbol itu is something that is apparent, adalah sesuatu yang nampak. Jadi apparent itu sesuatu yang nampak, simbol itu adalah sesuatu yang nampak. Yang namanya simbol itu harus nampak, harus appear, ya, harus apparent, harus kelihatan, harus apparent. And is inseparable from something else, not equally apparent. Ya, kemudian sesuatu itu juga inseparable, tidak dapat dipisahkan from something else, ya, dari sesuatu yang lain, not equally apparent, yang ya yang juga ya tidak nyata, tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang kelihatan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, seperti kemarin kita contohkan sebagai tanda, misalnya tanda rambu, misalkan Bandung 100 km lagi. Nah, itu tanda kan. Jadi pelang ya, pelang di jalan tol ataupun di jalan raya itu Bandung 100 km lagi. Itu kaitannya dengan kota Bandung yang akan ya kita jadikan destinasi ya 100 km lagi jaraknya. Jadi ada kaitannya. Nah, tandanya itu appearance. Tandanya itu nampak. Tetapi sebenarnya dia menunjukkan kepada sesuatu yang tidak nampak, yaitu kota Bandungnya itu yang belum kita sampai lagi, yang belum nampak lagi. Tetapi ada kaitannya.
Ini itu maksudnya. Ya, so a thing like a word is then in reality ultimately a sign or a symbol. And a sign or a symbol is something that is apparent and is inseparable from something else not equally apparent. Dan tanda tadi juga tidak terpisah dari sesuatu yang yang lain, yang tidak nampak. Jadi sesuatu yang nampak itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang tidak nampak. In such wise that when the former is perceived, sedemikian sehingga apabila yang pertama itu di indera, kalau kita sudah melihat pelang itu, sudah melihat pelang jarak, Bandung 100 km lagi misalkan, so in such wise that when the former is perceived, jadi apabila pelangnya itu, apabila tanda yang disebut pertama tadi is perceived sudah dapat diindra, sudah dapat dilihat, diketahui, the other yang lain, nah kota Bandungnya ataupun apa yang ditunjukkan itu, which cannot be perceived, yang mana tidak dapat dilihat itu, and which is of one predicament of the former, yang mana ini pun akan menjadi sama seperti yang disebutkan pertama. Dia akan memiliki kesamaan, memiliki nasib yang, memiliki keadaan yang sama, which is one of the predicament of the former, yang merupakan sifat yang sama, maknanya antara pelang tulisan Bandung 100 km lagi dengan kota Bandung itu ada kaitan, ada one of the predicament of the former, maknanya sesuatu yang akan terjelma, sesuatu yang akan menjadi, seperti mana yang ditunjukkan oleh tanda tadi, is known, barulah nanti diketahui, baru nanti sesuatu yang tidak jelas tadi baru nanti diketahui apabila kita sudah sampai pada destinasinya, kita sudah sampai kepada apa yang ditandakan. Jadi fungsi dari tanda itu adalah memberi isyarat akan sesuatu yang pada asalnya tidak nampak, kemudian dia akan menjadi nampak. Karena itu adalah dia disebut sebagai simbol, ataupun tanda. Jadi tanda itu tidak difahami untuk dirinya sendiri. Seperti bendera misalkan, bendera itu kan lambang, simbol itu lambang. Bendera itu tidak difahami sebagai bendera itu sendiri. Bendera itu ada maknanya di sebalik bendera itu. Jadi bukan benderanya itu yang penting, tetapi makna dari bendera itu yang penting. Karena bendera itu cuma simbol. Nah, kata-kata juga begitu, itu simbol. Nah, things di alam ini juga adalah simbol. Begitu. So, now that's why we have defined knowledge epistemologically as the arrival in the soul of the meaning of a thing. Nah, ini. Or the arrival of the soul at the meaning of a thing. Nah, ini mengembalikan kita lagi kepada definisi ilmu, yang sebelumnya sudah kita kaji. That is why. Nah, itulah alasannya kata Prof. Kenapa we have defined knowledge. Kenapa kita telah mendefinisikan ilmu itu secara epistemologinya sebagai the arrival in the soul of the meaning of a thing. Kehadiran dalam jiwa kita akan makna sesuatu. Nah, kemarin kita sudah bahas panjang nih kan. Jadi salah satu makna dari knowledge itu adalah arrival of the soul at the meaning of a thing. Kehadiran jiwa kita kepada makna dari sesuatu itu, ataupun dalam bahasa Arab disebut hudurun nafsi ilal ma'na, kehadiran jiwa kita kepada makna. Kepada makna apa? Kepada makna sesuatu. Nah, itulah yang dikatakan ilmu. Jiwa kita datang kepada maknanya. Oke. Kemarin kita contohkan misalkan ada satu tanda misalkan. Dalam bahasa Arab, mamnu'ud dukhul misalnya, ada tanda mamnu'ud dukhul,
Nah, kalau kita paham tanda itu ya kan berarti maknanya telah sampai pada jiwa kita, ataupun jiwa kita telah sampai kepada makna itu. Mamnu'ud dukhul artinya no entry. Berarti kita tidak boleh masuk ke kawasan itu. Ya, dan kita paham, dari paham itu akhirnya kita beramal. Ya, kita bergerak sesuai dengan kefahaman kita. Tapi kalau tanda itu misalnya kita tidak pahami, katakanlah tanda itu dalam bahasa Cina misalkan, dan kita nggak bisa bahasa Cina. Begitu kita lihat, dia tidak berarti apa-apa tanda itu. Maknanya tidak sampai pada jiwa kita. Apabila maknanya tidak sampai pada jiwa kita, kita tidak dapat ilmu di situ. Karena kita ilmu, kita tidak beramal. Akhirnya kita deketin kawasan itu. Padahal sudah ya, bagi orang Cina sudah jelas tidak boleh masuk situ. Tapi karena kita nggak paham, ya akhirnya kita beramal, ya akhirnya kita berlawanan amal kita dengan tanda itu. So begitu. So that's why we have defined knowledge epistemologically as the arrival in the soul of the meaning of a thing, or the arrival of the soul at the meaning of the thing, ataupun ya arrival of the soul at meaning, ya ataupun kehadiran jiwa kita kepada makna. Yang tadi kehadiran maknanya pada jiwa. Ya boleh juga arrival of ya apa namanya wusulul makna ilan nafsi ataupun wusulun nafsi ilal makna. Ya. Nah, jadi yang di stressing di sini adalah meaning tadi itu. Meaning, makna, ya, makna. Jadi simbol itu sebenarnya memberi makna. Jadi bukan simbolnya yang kita lihat, tetapi maknanya itu. Dan maknanya itu yang harusnya datang kepada kita. Bukan simbolnya. Ya. Jadi apabila maknanya datang pada kita, itulah yang dikatakan ilmu. Ya, maknanya itu masuk di dalam jiwa kita. Simbolnya nggak masuk dalam jiwa kita. Benderanya masih di luar, tandanya masih di luar kita, tetapi maknanya masuk dalam jiwa kita. Nah, nanti ada perbincangan yang lebih tinggi lagi, namanya ittihadul aqil wal ma'qul. Ya, bersatunya di antara orangnya itu, the knower, orang yang mengetahuinya itu dengan the known, ya, dengan sesuatu yang diketahui. Nah, sesuatu yang diketahui di sini adalah ilmunya. Ya, di situ ada ittihad, ada penyatuan, ya, di antara akil wal ma'qul, ataupun antara the knower and the known. Ya, dalam bahasa Inggris disebut the unity of knower and the known. Ya. So begitu ya. So the meaning of a thing, arti dari ya sesuatu itu kan tadi itu arrival of meaning ya of a thing. Jadi yang dimaksudkan dengan the meaning of a thing, yang dimaksudkan dengan arti dari sesuatu itu adalah means the right meaning of it. Adalah arti yang sebenarnya dari benda itu. Jadi yang kita maksudkan kedatangan arti dalam jiwa kita ya arti yang sebenarnya. Ada arti yang sebenarnya itu. Ya, kalau kita bilang air kan arti yang sebenarnya itu adalah merujuk kepada cairan. Ya, merujuk pada satu yang liquid ya di luar sana. Ya, dan kalau kita perdalam lagi merujuk kepada molekul H2O itu. Ya, itulah the right meaning of air. Ya, itulah the right meaning of air. Jadi itulah artinya yang masuk ke dalam jiwa kita ketika kita mengatakan air tercemar itu berbahaya misalkan. So the meaning of a thing, ya, arti dari sesuatu means ya the right meaning of it, itu berarti makna yang sebenarnya dari benda itu, ya. And what we consider to be the right meaning, dan apa yang kita anggap sebagai ya right meaning, sebagai arti yang sebenarnya, ya, so, apa yang kita anggap sebagai arti yang sebenarnya adalah in our view, dalam pandangan kita. Jadi arti yang sebenarnya itu apa maknanya? Nah, arti yang sebenarnya itu dalam pandangan kita, kata Prof, in our view, determined by the Islamic vision of reality and truth. Itu ditentukan oleh, nah ini Islamic vision of reality and truth ini oleh the worldview of Islam, oleh ru'yatul Islam lil wujud.
Ya, nah ini kembali lagi kepada diskusi kita di awal-awal dulu ketika Prof mendefinisikan sebagai ya, worldview of Islam, sebagai pandangan hidup Islam, sebagai the Islamic vision of reality and truth, pandangan Islam terhadap hakikat dan kebenaran. Ya, pandangan Islam terhadap hakikat dan kebenaran as projected by the Quranic conceptual system, seperti mana yang ditayangkan, sebagaimana yang diproyeksikan, ya, sebagaimana yang dipantulkan dan dipancarkan, ya, by the Quranic conceptual system, oleh sistem konsep Al-Quran. Nah, jadi pandangan hidup kita kan dibentuk oleh Al-Quran. Pandangan hidup Islam itu dibentuk oleh Al-Quran. Kita melihat sesuatu itu dengan kacamata Al-Quran lah, dengan kata lainnya, dengan pandangan Al-Quran. Kita melihat alam ini dengan pandangan Al-Quran. Kita melihat kehidupan ini dengan pandangan Al-Quran. Kita melihat manusia itu dengan pandangan Al-Quran. Ya, kita melihat Nabi, ya, kita ma'rifah tentang Tuhan, ya, kita memahami alam ini itu dengan pandangan itu, ya. Nah, dari situ baru kita letakkan right, ya, right-nya itu di situ, tempatnya itu di situ, ya. So thus the phrases that we used previously, such as, oleh sebab itu frasa ataupun ungkapan-ungkapan, ya, that we used previously, ya, yang kita gunakan sebelum ini, such as, seperti true order of reality, misalkan ini ungkapan true order of reality, maknanya urutan yang sebenar tentang hakikat. Jadi hakikat kita ini pun ada ordernya, ada peringkatnya, ya. True order of reality, seperti wujud misalnya, ada tingkatannya. Ya, ada wujud yang wajib, ada wujud yang mungkin. Ya, ada yang disebut sebagai reality of existence, ada yang disebut sebagai concept of existence. Ya, nah, begitu. True order of reality, ataupun the just order pervading all creation, ataupun just order, urutan yang tepat, urutan yang adil, pervading all creations, ya, yang merentasi semua ciptaan, ya, yang masuk, ya, kepada semua ciptaan, yang ada pada semua ciptaan. Itu ada ordernya, ya, itu ada ordernya, ada marotipnya, ada derajatnya, ya, ada derajatnya yang betul. Nah, ini makanya disebut just order. Just di sini maknanya adil. Ya, kemarin kan kita sudah bilang just, ataupun pas, ataupun ngam, ya, ataupun qist. Ya, ini menarik nih. Kata-kata precise itu, kata-kata tepat kadang-kadang diungkapkan dengan satu suku kata, ya. Just. Just itu kan artinya adil, tepat. Ya, bahasa Indonesia kata pas. Nah, pas. Nah, pas itu juga satu ungkapan saja. Satu silibel saja pas. Just, pas. Orang Malaysia bilang ngam. Ya. Ngam itu ya pas itu. Bahasa Arab juga ada yang seperti itu, qistun, qist. Ya, bil qisti, ya. Maknanya kalau kita menghukum harus menghukum dengan qist, dengan tepat. Just, nah, dari kata just ini timbul kata justice, ya. So begitu. So just order pervading all creation, ataupun levels and degrees, ya, adanya levels and degrees, adanya, ya, level, adanya tingkatan-tingkatan, adanya derajat-derajat, ya. And the general order of created things, ataupun general order of created things, ataupun urutan secara umum, ya, tentang sesuatu yang semua diciptakan, ya. Or our reference to system, ataupun apa yang kita sebut sebagai sistem, ya. Jadi rangkaian, ya, sistemnya rangkaian, ya. Of conceptual relations, ya, tentang conceptual relation, tentang hubungan-hubungan konseptual,
Ya, hubungan-hubungan yang berbentuk konsep in which the proper places of things are recognized. Yang mana proper places, tempat yang sepatutnya, tempat yang selayaknya, tempat yang sepantasnya, ya bagi ya segala sesuatu itu are recognized, dikenali. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, itu bergantung pada sistemnya. Ya, bergantung pada sistemnya, dan tempat itu bukan hanya sekedar yang fisikal ya seperti mana kita sudah bincangkan, tetapi dia juga merujuk pada yang metafisik, yang maknawi, ya di mana tempat nabi misalkan, ya di mana tempat Tuhan misalkan, di mana tempat orang tua kita misalkan. Nah, itu adalah tempat-tempat ataupun kedudukan-kedudukan yang bersifat maknawi. Tetapi yang bersifat fisik juga, di mana tempat topi misalkan, di mana tempat sepatu misalkan. Nah, itu tempat yang merujuk kepada benda-benda yang bersifat fisik. Ya, maka kalau kita mengetahui tempat-tempat itu, ya, dan kita letakkan dia pada tempatnya, maka dia benar. Dia menjadi satu kebenaran. Ya, menjadi satu kebenaran. Oke, so begitu. Point to no other than the Quranic conceptual system. Jadi semua itu yang kita katakan sebagai sistem, ya, sistem dan juga tempat-tempat itu bagi kita, bagi pandangan hidup Islam itu adalah menunjuk ya kepada ya tidak lain ya dari ya Quranic conceptual system. Nah, yang dikatakan sebagai Islamic worldview ya ataupun Islamic conceptual system ya ataupun proper place, tempat-tempat itu ditentukan dari mana? Nah, ditentukannya adalah dari Al-Qur'an itu. Maka oleh sebab itu correspondence and coherence as we understand them in connection with reality and truth refer to proper place in the formal case and to the Quranic system in the latter case. Ya, oleh sebab itu correspondence and coherence. Nah, correspondence nih itu yang merujuk kepada fakta, kemarin kita udah bilang. Ya, dalam konsep kita, dalam pandangan hidup Islam kita ada yang disebut sebagai false fact. Fakta yang salah. Fakta itu sekedar koresponden, sekedar hubungan satu persatu. Ya kan? Hubungan satu persatu. Kalau kita melihat misalkan ya orang mengambil riba misalkan. Ya, orang mengambil riba. Maka dan kita melihat bahwasannya orang memang masyarakat banyak mengambil riba, itu koresponden. Betul itu statement kita dengan kenyataan di luar, dengan realitas di luar itu betul. Ya, itu correspondence. Ya, tetapi kebenaran itu bukan sekedar koresponden, bukan sekedar benarnya dari segi korespondennya. Ya, tetapi dia memenuhi syarat hikmah ya dan keadilan ataupun tidak. Nah, kemarin kita bahas lagi itu bukan sekedar itu. Riba misalkan, ini mungkin teman-teman yang di ekonomi Islam ya, kita ini ya sedikit nih ya saya agak saya elabori sedikit. Riba misalkan. Riba itu fakta. Ya, tetapi riba adalah fakta yang salah. Nah, ini. Ya, is a false fact. Riba itu adalah ataupun interest itu dalam ekonomi adalah fakta. Tetapi dia adalah fakta yang salah. Ya, bukan fakta yang benar. Karena apa? Karena riba ini diciptakan oleh manusia sebenarnya. Nah, kebenaran yang membuat salahnya itu manusia sebenarnya. Dia adalah hasil kreasi manusia. Riba itu dari mana? Riba itu adalah dari hasil perjanjian dua belah pihak. Antara peminjam dengan pemberi pinjam. Ya kan? Dan mereka berjanji ataupun mengadakan kontrak secara salah. Ya, mengadakan akad secara salah menurut ya, pandangan hidup Islam. Nah, dari situ dia tercipta riba itu. Dan ketika tercipta ribanya itu ya menjadi fakta. Ya, menjadi begitu kita lihat itu menjadi fakta. Ya, itu correspondence. Tapi dia tidak coherence. Nah, walau bisa jadi di correspondence tapi tidak coherence. Ya, tidak sesuai ya dengan
dengan keseimbangan, ya, keterpaduan, dan juga dengan kaitannya dengan yang lain. Maka di sini Prof mengatakan correspondent and coherent as we understand them in connection with reality and truth. Ya, correspondent, hubungan satu persatu, and coherence, dan juga keseimbangan keseluruhan, keterpaduan keseluruhan. As we understand them, ya, seperti mana kita telah pahami dari keduanya ini, in connection with reality and truth, dalam kaitannya dengan, ya, realitas dan juga kebenaran. Refer to proper place itu merujuk kepada tempat, ya, yang proper, tempat yang sepatutnya, tempat yang selayaknya. In the former case, ya, dalam kasus correspondent, ya, in the former case maknanya dalam kasus yang kita sebut yang pertama, yaitu correspondent, and to the Quranic system in the later case, ya. Maka dia merujuk juga kepada sistem Al-Quran, ya, dalam kaitannya dengan coherence ini, ataupun kaitannya dengan truth ini. Ya, oleh sebab itu kita mengatakan adanya false fact, adanya fakta yang salah. Nah, sains di Barat dia hanya berhenti pada fakta saja. Bagi mereka setiap fakta itu benar. Ya, apa yang bisa dibuktikan dengan fakta dan data itu benar, tetapi bagi kita belum tentu fakta dan data itu menunjukkan kebenaran. Ya, belum tentu koresponden itu menunjukkan kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu lahir dari sebuah fakta itu lahir dari sebuah kebatilan. Yang bisa jadi koresponden itu lahir dari sebuah kebatilan. Ya, oleh itu maka dari mana kita tahu fakta itu batil? Nah, itu dari Al-Quran. Ya, dari pandangan hidup Islam, sumbernya adalah daripada Al-Quranul Karim. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kita habis di situ paragraf 31, ya. Saya ingin baca lagi sekitar 15 menit lagi sebelum kita buka untuk discussion, ya, masuk pada paragraf 32. Nah, paragraf 32 ini menarik, ya, tentang the whole ataupun keseluruhan paragraf 32 ini tentang limit kebenaran, tentang batas kebenaran. Nah, ini kita harus pahami ini. Ya, apa makna batas kebenaran? Jadi ada kebenaran-kebenaran itu yang terbatas. Ya, tapi ini apa maknanya? Ya. Oke, baik. Jadi Prof mengatakan di sini knowledge is limitless because the object of knowledge are without limit. Ilmu, kata Prof, is limitless. Ilmu itu tidak terbatas. Ya, ilmu itu tidak terbatas. Sebabnya apa? Sebabnya object of knowledge. Object of knowledge ini adalah sumber-sumber yang memberikan kita ilmu. Benda-benda yang memberikan kita ilmu. Itu namanya object of knowledge. Ya, objek-objek yang memberikan kepada kita ilmu. Ya, jadi bilangan objek-objek memberikan kepada kita ilmu. Ataupun kuantitas objek-objek yang memberikan kepada kita, ya, akan ilmu itu without limit. Itu tidak memiliki batas. Terlalu banyak object of knowledge itu, ya, yang kalau kita tangkap itu terlalu banyak dan tidak habis. Karena setiap benda itu memberikan ilmu pada kita. Setiap benda itu memberikan objek pada kita. Betapa banyak benda di alam ini, ya. Ya, betapa banyaknya benda di alam ini dan benda yang ada di alam tidak habis untuk kita ketahui. Ya. Nah, di sini maksud dari knowledge is limitless. Ilmu itu tidak terbatas. Ya. Because the objects of knowledge are without limit. Karena, ya, object of knowledge, karena sesuatu yang memberikan kepada kita ilmu itu without limitnya, tanpa batasan, ya, tanpa batasan. Now, nah di sini yang kita perlu hati-hati membedakannya antara kalimat pertama ini dengan kalimat yang kedua. But kata Prof, tetapi there is a limit of truth in every object of knowledge. Nah, ya, but there is a limit of truth. Tetapi di sana ada
limit of truth, ada batas kebenaran. Ya, in every object of knowledge. Pada setiap objek yang memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, ini memang betul. Ya, jadi setiap objek of knowledge itu punya limitnya sendiri. Katalah buku yang kita lihat ini pun limit, kan ada limitnya kan? Berapa besarnya buku ini, panjangnya berapa sentimeter, lebarnya berapa sentimeter, tebalnya berapa sentimeter. Ya kan? Kemudian buku ini kertasnya warnanya ada limitnya. Ya, ada limitnya. Jadi, but there is a limit of truth in every object of knowledge. Ya, tetapi di sana ada batasan kebenaran. Ya, jadi buku itu hanya benar ya dalam batasan limit buku ini. Di luar daripada buku itu ya sudah bukan buku lagi. Ya, sudah bukan buku lagi. Ya, sudah tidak benar bagi buku itu sendiri karena dia bukan buku lagi, karena di luar daripada limitnya. Itu maksudnya. But there is a limit of truth in every object of knowledge. Ya. So that sehingga the pursuit of true knowledge is not an endless search. Oleh sebab itu maka the pursuit of true knowledge, mencari ilmu yang benar. Ya, the pursuit of true knowledge, maknanya pencarian akan ilmu yang benar. Ya, is not an endless search. Itu bukanlah ya pencarian yang tiada batas. Ya, jadi kalau dikatakan mencari ilmu dalam satu object of knowledge itu nggak ada batasnya, itu salah. Itu ada batasnya. Karena apa? Karena tadi. Ya, karena object of knowledge itu punya limit of truth-nya. Ya, jadi bisa selesai, bisa habis kalau kita mengkaji object of knowledge-nya dari segi limit of truth-nya. Ya. Were its quest to be without end, sekiranya its quest to be without end, sekiranya mencari ilmu itu, ya, its quest maknanya ya, sekiranya pencariannya itu to be without end, saatnya kita mencari ilmu itu dianggap ya, without end, dianggap tidak berakhir, tidak punya akhir, then it would be impossible to attain to knowledge in the span of time to which there is a beginning and an end. Maka kata Prof, it would be impossible, maka itu akan menjadi sebuah kemustahilan. To attain to knowledge, untuk mendapatkan ilmu in the span of time, dalam jangka waktu in which there is a beginning and an end. Yang mana kita punya beginning, punya permulaan, dan punya ya penghabisan. Umur kita, waktu kita kan ada beginningnya, ada endingnya. Umur kita bermula mungkin ketika kita lahir. Ya, ataupun ketika kita tahu misalkan. Ya, ketika kita mulai sadar bahwasanya kita itu mengetahui, ya, to an end, ya, sampai kepada kematian kita, itulah span-nya daripada waktu kita, ya, itulah span daripada waktu itu. Were its quest to be without end, then it would be impossible to attain to knowledge in the span of time to which there is a beginning and an end, ya, and it would render knowledge itself to be meaningless. Dan seandainya hal itu begitu ya, kalau tidak ada akhirnya dalam mencari ilmu itu, ya, dalam mencari ilmu dalam object of knowledge tadi, it would render knowledge itself to be meaningless. Itu akan membawa ilmu itu sendiri menjadi tidak berarti, tidak memiliki arti seandainya kita tidak dapat menemukan kebenaran. Ya, ilmu pada objek yang kita kaji itu. Ya. Nah, karena objek yang kita kaji itu ada limitnya, maka kita dapat mengenali kebenaran objek itu. Kalau dibilang kita tidak bisa tahu tentang objek itu, berarti mencari ilmu itu menjadi meaningless. Menjadi tidak berarti sama sekali. Ya. So knowledge of the truth about the world of empirical things can indeed be achieved and increased through inquiry
made by generation of mankind. Ya. So pengetahuan ya tentang kebenaran ya mengenai alam empiris ini, ya, mengenai alam yang kita bisa alami ini, alam empiris, ya, can indeed be achieved. Ya, ini sebenarnya bisa dicapai, Prof. Jadi alam-alam yang kita yang kita alami ini, objeknya itu, ilmunya itu bisa dicapai. Ya, can indeed be achieved and increase, dan pengetahuan kita tentang itu pun itu bisa kita tambah through inquiry made by generation of mankind, melalui pencarian, melalui penemuan-penemuan yang dibuat oleh generasi ya manusia. Nah, jadi ilmu kita berkembang. Ya, object of knowledge itu bisa bertambah, bisa berkembang. Ini tentang yang fisik ya, tentang alam fisika ini. Itu begitu. Dulu mungkin orang tidak tahu bahwasannya sebenarnya bumi ini yang mengelilingi matahari. Ya, dianggapnya bagi orang dulu itu matahari itu, jadi dianggap bumi ini datar, ya, kemudian dikelilingi oleh air, ya kan? Matahari itu muncul ya dari air, ya, kemudian ke atas, ya, kemudian tenggelam lagi di air, begitu ya, seolah-olah pandangan orang dulu ya terhadap hakikat naik turunnya matahari ya, terbit dan terbenamnya matahari ya. Tetapi pada akhirnya bukan seperti itu ya. Nah, jadi pengetahuan kita tentang itu bertambah. Ya, nah, itu dari generasi ke generasi kita saling menambah, saling melengkapi. Nah, itu seandainya yang kita lihat adalah alam, world of empirical things, ya, adalah alam empiris, ya. But, nah ini penting nih, sebelum saya selesai mungkin saya habiskan di sini, ya, pada kalimat ini. But true knowledge has an immediate bearing on individual man. Tetapi ilmu yang sebenarnya has an immediate bearing. Dia memiliki ya immediate bearing. Dia memiliki kesan yang segera. Ya, dia memiliki impact yang segera. Dia memiliki akibat dan juga kesan ya yang segera, immediate bearing on individual man, terhadap ya individu seseorang, as it pertains to his destiny, ya, as it pertains to his identity and destiny. Karena apa? Karena ilmu yang benar itu berkaitan dengan his identity, berkaitan dengan identitas kepribadian dia, ya, berkaitan dengan dirinya, identitas dirinya, dan juga destiny, dan juga perjalanan hidupnya. Sebab itu ilmu yang benar itu harus immediate, harus bisa cepat diketahui. Ya, karena tadi manusia kan waktunya terbatas dari hidup sampai mati. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang bisa ditangkap secara cepat ketika dia hidup itu. Dan kebenaran-kebenaran ini akan membawa akibatnya kepada identitas dirinya dan juga kepada destiny dirinya. Ya, begitu. Nah, ini penting nih. But true knowledge has an immediate bearing on individual man as it pertains to his identity and destiny. And he cannot afford to suspend his judgment concerning his truth. Dia tidak akan bisa menahan his judgment, menahan keputusannya, penilaiannya, ya, pembenarannya, concerning its truth, mengenai kebenaran itu, as it is not meant to be something that can be discovered eventually by future generation. Karena ya kebenaran yang seperti ini itu tidak dimaksudkan ya untuk something that can be discovered eventually by future generation. Ya, sebagai sesuatu yang akan hanya ditemukan eventually nantinya itu by future generation ya oleh generasi masa depan. Nggak bisa. Kalau ilmu
pengetahuan alam itu bisa kita tangguhkan, pengetahuan kita tentang hakikat alam itu kepada generasi masa depan. Kalau kita nggak tahu pun bahwasanya matahari itu beredar, bumi itu beredar mengelilingi matahari, that's fine. Kalau dalam hidup kita tidak tahu bahwasanya hakikatnya itu bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari itu yang mengelilingi bumi. Kalau kita tidak tahu itu pun itu tidak akan membahayakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak tahu Tuhan kita tidak tahu apa makna hidup ini, kita tidak tahu ilmu-ilmu yang benar, ya, dan kita harus menunggu misalkan generasi yang akan datang menjelaskan hakikat itu pada kita, maka hidup kita ini ya tidak ada maknanya. Maka di sini ada dua jenis ilmu nih. Nah, ini penting nih, ya. Nah, jadi sifat dari true knowledge. Nah, di sini nih perlu garis bawah, ini penting sekali nih ya, statement keseluruhan ya, sentence yang terakhir ini. But true knowledge has an immediate bearing on the individual man as it pertains to his identity and destiny. And he cannot afford to suspend his judgment concerning its truth, as it is not meant to be something that can be discovered eventually by future generations. Ya, jadi ilmu yang benar ya memiliki kesan yang segera ya pada diri individu seseorang karena dia adalah berkaitan dengan identitas dirinya, berkaitan dengan dirinya sendiri. Kalau dia nggak tahu ini, hilang identitas dirinya. Dan destiny, ya, dan juga perjalanan akhir hidupnya, mau kemana hidupnya ini. Identity ini siapa dirinya, destiny ini kemana hidupnya itu. Jadi dia harus tahu, manusia itu ketika hidup diri dia harus tahu siapa dirinya dan akan kemana dia pergi setelah ini. Itu kalau kita tidak bisa menjawab itu dalam hidup ini, kelas. Hidup kita tidak ada artinya sama sekali. Walaupun kita tahu benda-benda yang lain, kita tahu matahari itu mengelilingi bumi, kita tahu segala-galanya, tapi kita tidak kenal diri kita sendiri dan kita tidak tahu kemana perjalanan hidup kita, kelasnya tidak ada artinya. Ya, ya. So he cannot afford to suspend his judgment concerning his truth. Dia tidak boleh, ya, ataupun tidak akan mampu untuk to suspend, ya, menangguhkan, ya, to suspend artinya menangguhkan, ya, his judgment, keputusannya untuk mengetahui kebenaran itu concerning his truth, mengenai kebenaran itu, as it is not meant, karena ilmu yang seperti ini tidak dimaksudkan to be something that can be discovered, ya, tidak dimaksudkan ya sebagai sesuatu yang ya dapat diketahui, dapat ditemukan eventually nantinya itu by future generation, bukan. Oleh sebab itu nabi-nabi itu justru di belakang kita, bukan di depan kita. Saintis yang di depan kita, ya. Nah, saintis itu yang menjadi general ini berkembang, ya, ilmu alam ini berkembang, ya. Saintis itu yang menemukan. Jadi pengetahuan kita tentang alam ini lebih bagus, ya, pada generasi yang akan datang dibandingkan dengan sekarang. Tapi ada tapi pengetahuan kita tentang diri kita, pengetahuan kita tentang destiny hidup kita, pengetahuan kita tentang Tuhan itu tidak boleh ditemukan oleh generasi masa depan. Itu harus sekarang kita harus menemukannya, dan itu sudah diberitakan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, di sini fungsi dari ilmu agama itu. Makanya ilmu agama itu sebenarnya dia membawa kita untuk mengenal ilmu yang immediate itu. Nah, ilmu sains, ilmu yang kita bisa tangguhkan. Oke, saya rasa saya berhenti dulu di situ, ya kan. Kita sudah masuk ke paragraf ke-32. Insya Allah kita akan lanjutkan paragraf 32 ini pada minggu yang akan datang. Jadi, supaya kita nggak bosen, kita buka ya untuk diskusi ya dengan teman-teman semua. Saya serahkan kembali mikrofon ini kepada Ustaz Nurizal ya, untuk memandu diskusi kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, Prof. Ya, langsung saja mungkin dari ikhwan wal akhwat yang ada
di sini ingin bertanya langsung kepada guru kita? Ya, silakan. Dr. Rizky Prima Sakti. Assalamualaikum, Ustaz Nurizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bahrain? Ditutup, Ustaz Ugi, masjid masih ditutup di sini. Masih tutup. Iya, Bahrain. subuh, zuhur, asar tutup. Bah Terima dulu kasih. baru ren katanya. Kata orang Malaysia, bah dulu baru ren. Banjir dulu baru hujan. Udah setahun di sini nggak hujan, Ustaz Ugi. Iya, ya. Terima Silakan kasih Ustaz Rizky. Ugi. Iya, Ustaz Ugi, tadi Ana banyak mendapatkan banyak istilah tadi ya dari baru join kebetulan pukul 4, tapi ini banyak yang Ana catat. Ustaz menyebutkan tentang ada fakta, ada knowledge, ada truth, ada knowledge of the truth, dan true knowledge. Dan itu perlu paham satu persatu supaya kita tidak rancu dalam memahami istilahnya. Nah, Ana ada 2 pertanyaan di sini, Ustaz Ugi. Pertama tentang secara sederhana, secara simpel, bedanya antara knowledge of the truth dan true knowledge. Tadi sempat disinggung kalau true knowledge itu memiliki immediate effect. Nah, kalau lebih mudah memahami itu seperti apa, Ustaz? Dan apa yang sebenarnya yang kita cari sebagai seorang Muslim scholar? Apakah kita harus mencari true knowledge ini atau knowledge of the truth? Itu yang pertama, Prof. Ugi. Yang kedua, Prof, terkait ini aplikasinya dalam Islamic finance ya. Kita tahu kan salah satu kontrak yang cukup kontroversi itu sell based financing, ya, murabahah, tawarruk, komoditi murabahah, yang mana itu secara syariah itu permissible. Tapi lama-kelamaan orang bikin riset, penelitian, ternyata kebanyakan kontrak debt ini ternyata malah membahayakan bagi stabilitas, ya, dan tidak sesuai dengan prinsip resharing yang awalnya. Nah, apakah proses seperti ini bisa dikatakan juga sebagai knowledge of the truth atau true knowledge yang kita cari sebenarnya, Ustaz Ugi? Ya. Ya. Terima kasih, Ustaz Ugi. Ya. Oke, ini istilah knowledge of the truth dengan true knowledge. Ya. Kalau knowledge, sekarang kita harus bicara tentang truth dulu. Ya kan? Kalau truth kan bahasa Arabnya itu al-haq. Ya. Truth itu bahasa Arabnya al-haq. Ya, jadi knowledge of the truth itu artinya ma'rifah kita kepada yang hak. Nah, gitu. Ya. Ma'rifah kita terhadap hak itu knowledge of the truth. Ya. Jadi bagaimana kita mengetahui yang hak itu knowledge of the truth. Ya. Bagaimana kita mengetahui Allah? Nah, terus ini kan banyak, al-haq ini kan banyak. Of course, al-haq yang pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala namanya al-haq salah satunya. Tapi selain dari Allah pun ada juga yang hak. Inna wa'dallahi haq misalkan. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Nah, janji Allah juga benar. Allah al-haq. Janji Allah al-haq. Habis itu apalagi? Al-Quran al-haq. Ya kan? Al-Quran pun al-haq juga. Habis itu Rasulullah juga al-haq. Habis itu agama Islam juga al-haq. Habis itu dalam diri kita ada al-haq juga. Kata Rasulullah, inna fi badanika alaika haq. Wa fi nafsika alaika haq. Wa fi zawjika alaika haq. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Jadi hak ini gradation, kan ada hak itu ada gradation, ada tashkik. Ada ordernya. Ya kan? Nah, jadi kita harus mengetahui ilmu-ilmu itu. Ketika kita mengetahui ilmu-ilmu itu, maka itu sebagai knowledge of the truth. Itu adalah ilmu mengenai kebenaran. Nah, knowledge of the truth itu adalah ilmu mengenai kebenaran. Yaitu ma'rifatul haq. Nah, jadi knowledge of the truth itu adalah ma'rifatul haq. Oke? Sementara kalau yang kedua, true knowledge itu adalah al-ilmu al-haqiqi.
Kalau true knowledge itu al ilmu al hakiki, ilmu yang sebenarnya. Ya kan? Kenapa ada true knowledge? Berarti ada false knowledge. Iya. Ada ilmu yang tidak hakiki. Yang dia menyamar sebagai ilmu. Ya kan? Seolah-olah dia ilmu, tetapi dia sebenarnya bukan ilmu. Nah, ini berarti bukan true knowledge. Bukan ilmu yang sebenarnya. Makanya kita ada Islamization of knowledge kan. Ya. Ada ilmu yang harus diislam karena ilmu sendiri sudah tidak Islam. Ya kan? Menurut kita ilmu itu sudah tidak Islam, tidak tunduk kepada kebenaran. Jadi harus diislamkan. Nah, ini dua istilah ini memang ini ya terkait ya, tetapi dia berbeda. Nah, ini. Jadi itu arti daripada apa namanya knowledge of truth ya ataupun ya arti daripada true knowledge. Kemudian apa yang kita cari? Nah, tadi kan knowledge of truth kita mencari kebenaran. Hidup kita ini mencari kebenaran. Nah, ini beda dengan homo economicus, hidupnya mencari makan. Kalau homo economicus kan hidupnya, homo economicus itu kan produsen dengan konsumen aja. Dia itu lebih rendah dari homo sapien. Nah, ini saya ada discussion yang menarik nih tentang homo economicus. Ya, dia lebih rendah dari homo sapien. Kalau homo sapien masih ada kognitif masih ada kognitif fakultinya. Tapi kalau homo economicus kognitif fakultinya rendah sekali. Rasionalitasnya itu rendah sekali. Cuma cari untung doang. Untung dengan utility ya. Ini kalau kita buat perbandingan. Ya, oleh sebab itu kita manusia ini bagi kita manusia muslim ini bukan homo economicus, bukan juga homo islamicus ya yang diinikan oleh teman-teman kita. Saya ada konsep namanya insan kamil ya. Nah, manusia itu adalah insan kamil. Nah, ini panjang ceritanya kalau kita ingin bahaskan. Jadi apa yang kita cari ya? Kita cari kebenaran itu. Hidup kita ini untuk mencari kebenaran, untuk mencari truth-nya, untuk mendekatkan kepada al-haq. Ya. Nah, ya untuk mendapatkan true knowledge juga ya, supaya kita tidak dikelirukan ya kepada false knowledge. Karena ada knowledge yang false, knowledge yang palsu, ilmu-ilmu yang batil, ya kan? Nah, di antaranya ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita pun doakan supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaat itu ilmu yang salah, yang tidak memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Baik. Nah, kemudian Mas Rizky ini kaitkan dengan Islamic finance, ya. Problem pada Islamic finance ya, walaupun mereka coba menggantikan riba itu dengan jual beli, memang prinsipnya salah satu lawan dari riba itu adalah jual beli. Betul itu. Ahallallahul bai' wa harramar riba. Ya, itu memang betul. Tapi riba itu sebenarnya tidak hanya dilawankan dengan al-bai'. Ada 3 lawan dari riba dalam Al-Quran. Yang pertama al-bai' tadi. Yang kedua zakat. Dan yang ketiga sedekah. Ayatnya mana? Ya, ayatnya adalah yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Nah, kan? Jadi Allah di sini mengkontraskan di antara riba dengan sedekah. Tadi Allah mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Sekarang Allah mengkontraskan antara riba dengan sedekah. Kemudian satu lagi riba dengan zakat. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Nah, di sini Allah menggandengkan di antara zakat dengan riba. Nah, dalam Islamic finance, terutama dalam commercial finance, kan yang ditekankan adalah sale. Walaupun kita juga ada social finance kan. Nah, ini menarik, ini aspek sedekahnya dengan aspek zakatnya nih. Ya, tapi sekarang yang berkembang yang jadikan commercial finance ini adalah sale based financing, the so-called sale based financing. Ya, seolah-olahnya kalau kita sudah mengatakan sale, seolah-olah sudah terpelihara dari riba, seolah-olahnya. Padahal ada juga ribal buyu, padahal ada juga riba yang berkait dengan jual beli. Nah, ini kan hati-hati antara riba
antara jual beli yang bukan riba dengan jual beli yang riba, gitu juga harus hati-hati ini. Terutamanya yang hilah-hilah ini. Ya kan? Formnya itu jual beli tetapi esensinya ribawi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan? Jadi yang berkembang sekarang kan esensinya itu ribawi. Ya kan? Esensinya ribawi. Murabahah misalnya. Oke, murabah itu kalau kita ikut prosedur yang betul, oke, tapi banyak yang dilanggar. Murabahah itu. Tapi itu nanti receivable dari murabahahnya disekuritaskan, ya kan? Udah dijual lagi. Ya, jadi menjadi apa namanya? Menjadi debt based securities. Ya kan? Bagaimana receivable itu disekuritaskan udah dijual, itu kan jadi buy or die. Nah, buy or die ini kan jadi apa nih, dekat kepada riba, ya kan? Nah, ini cerita Islamic Finance ini. Ya kan? Cerita Islamic Finance ini memang muter-muter di sekitar itu ada, akhirnya makanya ada istilah form of a substance. Yang ditekankan itu hanya formnya saja. Substance-nya apa namanya tidak berubah ataupun convergent. Ya, makin dekat antara Islamic Finance itu dengan conventional finance, bukan divergence, bukan melibatkan apa namanya, perbedaan yang asli, tetapi malah converge. Ya, sehingga tidak ada yang baru ya dalam Islamic Finance itu, ya itu saja ya, karena landasannya itu finance, landasannya itu hutang. Ya, seharusnya kita keluar dari ekonomi hutang. Nah, kenapa kita begitu? Ya karena bank itu kan mainnya di hutang. Kalau nggak ada hutang, bank tidak akan wujud. Ya, cuman bank Islam itu dia coba masuk dengan menggunakan komoditas. Ya, nah seharusnya ini antara real sector dengan financial sector ini betul-betul digabungkan. Ya, walaupun tidak sepenuhnya equity base, ya, tapi sekurang-kurangnya ini betul-betul digabungkan. Nah, tapi kadang-kadang bypass lagi, ya kan? Yang real sektornya itu juga di bypass, sehingga akhirnya yang munculnya itu adalah masih di dalam kerangka financializations, ya, masih di dalam kerangka finance, tidak real ekonomi lagi. Kan ada beda antara ekonomi dengan finance. Ekonomi itu real sector, good and services. Kalau finance itu hanya financial sector. Nah, kalau Islamic Bank hanya main pada financial sector, dia tidak pada real sector, maka secara makronya itu masih sama dengan yang konvensional. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kita harus lebih dalam lagi mencari kebenaran ya pada Islamic Finance ini. Kita harus lebih gali lagi, lebih dalam lagi, ya kan? Nah, jadi begitu. Tapi kita harus support ya, tetap. Walau bagaimanapun kita support Islamic Finance. Ada pepatah Arab mengatakan begini ya, dan ini adalah sikap saya. Ana ma'abni ammi. Ya, sorry. Ana ma'a akhi ala ibni ammi wa ana ma'abni ammi ya alal gharib. Saya akan bersama dengan saudara kandung saya ketika berhadapan dengan sepupu saya. Tetapi saya akan bersama dengan sepupu saya ketika berhadapan dengan orang asing. Maknanya apa? Maknanya kalau ada yang mengkritik Islamic banking dan finance, saya akan pertahankan. Tetapi kalau mengatakan Islamic banking and finance sudah sempurna, udah ini, itu saya akan kritik. Gitu aja. Wallahu a'lam. Ya, kira-kira begitu Mas Rizky. Jazakallah khair, Ustaz Hugi, sarahannya dalam. Iya, nanti kita kupas lebih dalam lagi ya tentang Islamic Finance. Tadi ada 3 intinya sebenarnya lawan dari riba tadi, itu menarik kalau dikaji lebih dalam tadi itu ya. Dari 3 ayat tadi yang telah disebutkan oleh Ustadz Ugi. Ya, di sini ada 2 orang yang raise hands. Ini yang pertama mungkin Pak Joko dulu, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Ugi penjelasannya. Tadi dijelaskan sesuatu yang buat saya sangat
menarik dan cukup surprise ngedengarnya, yaitu tentang physical fenomena ya. Tadi kan dikatakan bahwa fenomena fisik itu adalah kalau nggak salah rangkaian proses di mana every detailnya itu discontinue gitu ya. Jadi kalau nggak salah physical phenomena are processes whose every detail is discontinuous. Nah ini adalah statement dari yang sifatnya filosofis atau memang dari temuan sains gitu. Karena ini menarik juga waktu saya SMA atau waktu kuliah itu diajarkan bahwa satuan terkecil dari satu benda itu adalah atom. Kemudian di inti atom itu ada proton dan neutron. Nah, dikelilingi oleh elektron, begitu ceritanya. Tapi semakin ke sini, belakangan saya sempat baca juga katanya satuan terkecil dari satu materi, itu kalau katakanlah kalau proton itu dibelah lagi, kemudian neutron itu dibelah lagi, pada dasarnya dia adalah seperti, kalau nggak saya memahami ini, seperti kantong-kantong energi, kantong-kantong energi di mana energinya itu flash in, flash out. Jadi seperti kadang ada, kadang enggak gitu. Nah, karena saking cepatnya dia flash in, flash out itu, kita melihatnya sebagai sesuatu yang kontinu. Padahal kenyataannya dia kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi mungkin seperti film film kartun gitu kan, sebenarnya gambarnya tuh enggak kontinu gitu. Tapi karena diputar begitu cepat, indera kita mengamatinya sebagai satu yang kontinu. Nah, ini menarik buat saya karena kalau memang benar temuan sains itu begitu, berarti kan statement ini bersesuaian gitu ya. Jadi sesuatu yang kita amati secara fisik ini sebenarnya sesuatu yang nggak sesuatu yang tidak kontinu, hanya kita mengamatinya sebagai sesuatu yang kontinu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini memang statementnya dibuat berdasarkan temuan sains atau ini sesuatu yang secara filosofis emang begini gitu, Pak Ustadz Ugi? Ya. Iya, sebenarnya ini sudah lama dibahas oleh para ulama kita. Ya, ini dalam metafisik kita begitu. Para sufi kita menemukan hal itu di dalam penemuan-penemuan mereka. Ya, dalam pengalaman batin mereka itu, mereka sudah menjelaskan ini lama. Dan ini metafisik umat Islam. Tinggal lagi karena kita sudah tidak belajar tentang ini, seolah-olah surprising ya. Iya. Ya, padahal ini sudah dipelajari dari ilmu akidah kita. Ya. Bahwasanya alam ini kan hawadis, alam ini hadis, alam ini baru, senantiasa baru alam ini. Ya, jadi alam ini senantiasa diperbaharui. Nah, yang memperbaharuinya siapa? Ya, bagi kita Tuhan. Ya kan? Dan para ulama kita sudah berkesimpulan begitu, alam ini ada dan tiada. Seluruh alam ini, bukan hanya bagian yang paling kecilnya saja. Ya, kalau dalam sains memang pada akhirnya mereka ada yang sampai kepada kesimpulan ini. Kalau itu sih sekedar membuktikan saja secara empiris. Tapi para ulama kita ketika pembuktian empiris belum ada, intuisi mereka sudah sampai ke sana. Ya, jadi mereka dapat dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dari pengalaman batin mereka sendiri, dari intuisi mereka. Dan mereka simpulkan hal itu, dan kalau kita baca buku Prof. Al-Atas, ini saja isinya. Ya kan? Tentang fenomena alam yang dikatakan discontinue ini. Ya kan? Yang terputus-putus, yang ada dan tidak ada. Bahkan kata para ulama kita, alam ini tidak pernah wujud di dalam dua waktu. Tadi saya katakan la yabqa zamanaini. They cannot endure two unit of time. Ya,
Maknanya kita lihat betapa powerfulnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Ya kan? Kemarin saya udah bagi contoh kan, tubuh kita berubah. Kalau kita diambil foto misalnya tiap hari. Ketika hari pertama kita lahir di foto, hari kedua lahir di foto, hari ketiga lahir di foto. Sebulan di foto, setahun di foto. Kemudian ketika umur kita 20, 30, 50. Kemudian kalau dijejerin foto itu dari hari pertama sampai itu berbeda-beda kan. Itu ada perubahan-perubahan. Itu yang di luar. Kemudian di dalam diri kita juga belajar dalam sains bahwasanya sel-sel tubuh kita ini ratusan ribu mati digantikan dengan sel baru lagi. Mati lagi digantikan dengan sel baru lagi. Kan? Dan begitu juga alam ini yang tadi Mas Joko katakan adanya atom-atom. Senantiasa bergerak, senantiasa berganti. Nah, bagi sains kelemahan mereka adalah mereka mengatakan itu jalan sendiri. Kita enggak ya kan. Bagi kita enggak, itu bukan jalan sendiri, itu diperjalankan, itu diciptakan. Enggak mungkin jalan sendiri. Mana ada yang jalan sendiri? Nah, ini adalah akidah kita, itu Tuhan. Nah, konsep Tuhan kita itu ini kembali kemarin kita sudah berbicara tentang Tuhan. Konsep Tuhan kita tuh maha aktif. Makanya Allah Subhanahu menggambarkannya apa? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia dalam kesibukan. Tuhan kita itu sangat aktif. Tuhan kita itu bukan selepas menciptakan alam ini kemudian dia diam saja. Seperti Tuhannya Aristotle yang disebut sebagai prime mover, unmoved mover. Ini Tuhannya Aristotle. Kita tidak begitu. Tuhan kita aktif. Tuhan kita fa'alul lima yurid. Tuhan kita setiap hari mencipta dan juga memusnahkan, mencipta dan memusnahkan. Semua ini tidak ada yang di luar daripada izinnya. Jadi alam ini hakikatnya adalah discontinuous. Ya kan? Yeah. Tinggal lagi dia diciptakan, kemudian diciptakan, kemudian diulangi lagi penciptaannya. Itu dalam Quran banyak sekali. Allah menciptakan, kemudian mengulangi lagi penciptaannya. Ya. Summa ya'udu. Ya. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Nah itu diantara takwilan juga tafsirannya para ulama kita tentang hakikatnya alam ini. Ya. Oleh sebab itu maka pandangan kita terhadap alam ini, filsafat kita tentang alam ini, ya berdasarkan kepada tadi itu pandangan para ulama kita dari Quran, dari hadisnya dan sebagainya. Berbeda dengan filsafat sains yang diajarkan ya, di Barat yang melihat benda itu berjalan dengan sendirinya. Ya kan, tidak ada kaitan dengan Tuhan, sekuler. Ya kan? Dan mereka tidak mendapatkan makna apa-apa daripada penemuannya itu. Tidak menemukan makna diri dan tidak menemukan makna destinasi. Loss. Karena yang dipelajari itu adalah hanya itu saja, dia tidak kaitkan dengan yang lain. Itu bahayanya mempelajari sains dengan direction and interpretation yang salah. Ya, saya rasa itu saja penjelasan sementara ini ya, dari saya, Mas Joko. Ya, terima kasih Ustadz Ugi. Ya, terima kasih Ustadz Ugi dan Pak Joko ya. Mungkin satu lagi ya Ustadz, masih ada 3 menit silakan. ini. Silakan. Ya Mbak Yulia silakan. Ibu Yulia. Syukron. Saya ingin menanyakan kan kalau di ilmu semiotik itu ada penanda dan petanda Ustadz yang hubungannya arbitrary. Terus kan kemarin kalau nggak salah Ustadz sudah jelaskan bahwa kata air itu berbeda pemaknaannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi ketika kearbitrarian hubungan antara penanda dan petanda itu dimaknai oleh liberal sebagai penanda itu tidak sakral, akhirnya mereka kan larinya ke menginjak mushaf Al-Quran misalnya, karena yang mereka anggap sakral itu hanya maknanya, sedangkan bendanya itu sendiri dianggap tidak sakral. Nah, terus bagaimana kita menyikapi sejauh mana kearbitrarian hubungan antara penanda dan petanda itu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya, antara tanda, ya, antara penanda dengan tanda itu tidak boleh kita pisahkan secara dikotomis. Dia terkait. Makanya Muslim itu tidak dikotomis, tidak either this or that.
Kalau enggak ini ya. Nah, itu kita tidak begitu. Kita selalu yang dua itu bisa kita satukan. Nah, ini masalah dalam filsafat barat itu. Kalau dua, ya sudah dua, dikotomis kan, dualis. Ya, dan dikotomis. Nah, ini pemikiran sekuler juga dikotomis begitu. Jadi yang liberal-liberal ini pun dikotomis. Ya, seolah-olah hanya maknanya saja ya, penandanya tidak penting. Dua-duanya penting. Ya, kalau Al-Quran mereka injek-injek karena itu bukan kalamullah misalkan. Kalau foto dia kita injek-injek, mana nggak? Dia merasa nggak? Fotonya ya, bukan dia kan? Bukan dia yang kita tonjok. Fotonya aja, foto dia yang kita injek-injek. Nggak ada kaitannya kan dengan dia, tetapi dia tetap terasa. Ataupun foto orang tuanya. Ya, ataupun nama dia lah, nama dia kita rubah-rubah. Kita tuker-tuker hurufnya yang depan jadi belakang yang depan ya. Kita main-mainin, bukan dianya ya. Tetap saja ya ada hubungan. Makanya tidak bisa kita pisahkan. Kita harus letakkan pada tempatnya, bukan pisahkan. Nah, mereka kan cenderungnya pisahkan. Kalau kita letakkan pada tempatnya. Kita treat dia according to its status and its place. Nah, itu baru betul. Bukan kita pisahkan. Kalau kita pisahkan kemudian kita buat sesuatu yang tidak senonoh, yang tidak patut padanya. Menginjak Al-Quran tidak patut. Jangankan Al-Quran. Coba dia berada di mana? Misalnya dia kerja di mana? Katakanlah dia bekerja di sebuah perusahaan. Berani nggak dia injak foto bosnya? Berani nggak dia injak foto bosnya? Ya kan? Nggak berani kan? Berarti ada maknanya foto bosnya itu. Jadi jangan dihilangkan maknanya ya. Nah ini orang liberal ini memang udah ini ya. Kadang-kadang mikirnya itu nggak ini gitu, tidak konsisten. Ya, sebenarnya dia tidak bisa berpikir bebas begitu. Nggak ada yang bebas. Sesuatu itu nggak ada yang bebas. Coba bebaskan dirinya dari oksigen. Coba bebaskan dirinya dari gravitasi. Coba bebaskan dirinya dari sejarah dirinya sendiri. Nggak bisa, ya. Kita begitu lahir itu sudah berada di dalam takdir. Dan takdir itu kalau kita sikapi dengan baik, dia akan membawa kebaikan. Ya, kita tidak memilih lahir di Indonesia kan, tapi kita lahir di Indonesia, itulah takdir. Kita tidak memilih lahir menjadi lelaki ataupun wanita, tapi kita dilahirkan menjadi lelaki atau wanita. Itulah yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita rubah-rubah dari laki ingin jadi wanita, dari wanita ingin jadi laki, kita sendiri yang akan sengsara. Kita lahir dan kita harus tunduk dengan hukum gravitasi. Ya sudah, kita manfaatkan saja gravitasi itu. Bukan kita lawan dan kita ingin bebas dari gravitasi itu. Kita lahir dan kita perlu ruang oksigen. Kita tidak perlu air lagi. Ya, kita tidak butuh air seperti ikan. Ya itu takdir kita. Mana ada yang bebas? Tidak ada yang bebas sebenarnya. Jadi liberalisme itu angan-angan kosong saja. Apalagi dia ingin membebaskan Islam misalkan, itu oksimoron. Ya, antara Islam dengan liberalisme itu oksimoron. Oksimoron itu artinya statement yang bertentangan. Karena Islam itu dari awal adalah ketundukan, istislam. Sudah tidak bebas. Ya, sudah tidak bebas. Tetapi ketidakbebasan itu bukan berarti kelemahan dan keburukan untuk kita. Nanti kita akan bicara tentang limitnya. Bosnya limit itu bukan berarti kelemahan. Ya, nanti ada kita bicara tentang limit. Limit is not a weakness kata Prof. Limitation is not a weakness. Ya, keterbatasan itu bukan sebuah kelemahan. Nah, jadi sayang ya para pemikir liberal itu dia tidak konsisten ya dalam berpikirnya. Ya, sebenarnya mereka terpengaruh sih dengan pemikiran postmodernism. Kalau kita berbaik sangka dengan mereka, paling jauh pemikiran mereka itu postmodernism, dan postmodernism itu tidak membangun pemikirannya itu, meruntuhkan. Karena selalu akan ada yang ada deconstructionism ya. Deconstruction kan pemikiran postmodern itu selalu diskontrak. Berarti pemikiran dia sendiri pun harus dikonstruk juga.
Kalau dia ingin konsisten dengan pemikiran liberalnya, nah, pemikiran dia sendiri pun ketika dia membangun sebuah pemikiran itu sendiri harus dikonstruk, harus dibubarkan. Ya akhirnya nggak ada apa-apa. Ya akhirnya tidak membangun apa-apa. Ya. So, jadi itu problem pada pemikiran liberal. Ya. Pemikiran yang ekstrim dan tidak konsisten ya pada dirinya sendiri. Jadi kita tidak memisahkan, kembali pada pertanyaan tadi, kita tidak bisa memisahkan antara penanda dengan tanda dengan penanda. Dia ada keterkaitan. Bukan kita pisahkan. Sikap kita bukan memisahkan. Sikap kita adalah meletakkan pada tempatnya. Di mana letak tanda, di mana letak pertanda itu yang ditandakan. Masing-masing ada tempatnya. Ayatnya, alam ini adalah tanda. Tuhan itu adalah yang ditandakan. Tuhan punya tempat, alam punya tempat. Ya kan? Bukan berarti alam kita buang, kita injak-injak, kita rusak, kemudian kita konon-kononnya kembali kepada Tuhan, yang nggak bisa juga. Ya, secara filosofis dan prakteknya tidak akan bisa begitu. Ya, dua-duanya itu kita harus tempatkan. Tuhan ada tempatnya, alam ada tempatnya. Ya, baru kita adil ya kepada kedua-duanya. Baik, saya rasa itu dulu diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan teruskan pada minggu yang akan datang. Ya, saya akan kembali pada Ustaz Nuriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kathiran Prof. Ugi atas syarahannya dan jawaban-jawabannya kepada yang bertanya. Ya. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari ya, dengarkan ya dari guru kita mendapat keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya apabila ada kata yang salah dari saya sebagai moderator. Terakhir ya, aku qouli hadza. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.